Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yul Krisnasawan. Di channel saya kali ini, saya akan menampilkan sebuah video wawancara yang telah saya wawancarai tepatnya di tempat Polda Lampung di Bandar Lampung. Nah, di sini saya mendapat tugas dari guru saya, yaitu Alexander Bagaskara Putra Wibowo, dengan tema bioteknologi forensik. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya dan mewawancarai apa sih yang ada di DNA forensik atau DNA fingerprint. Mau tahu dan mau tahu banget? Jangan lupa tonton ya. Dadah, langsung cus aja nonton. Kalau untuk sidik jari tahanan apa orang yang masih hidup ya, apa sidik jari buat KPK, ada laptop, ada juga yang matinya, ini foto, ada printer. Nah ini semua online. Habis dari sini itu nanti servernya di Napis Jakarta. Jadi kalau kita nyari orang seluruh Indonesia, kita nyari orang Papua bisa di sini. Yang penting sudah buat udah masuk ke database. Karena database ini kan KTP sama SKCK. Jadi kalau kita orang yang sudah buat KTP, buat KTP belum? Belum, Pak. Kalau 17 tahun berapa? Kelas 3 SMP, Pak. Udah mau kayak Ajeng. Jadi buka itu aja, Su. Pas gue nanti kamu sidik Buka itu jari, aja. otomatis sidik jari itu masuk datanya ke Capil. Nah kami ada MOU di sana, punya di sini. Makanya nanti kalau sewaktu-waktu jangan sampai ketemu saya. Saya ini biasanya bagiannya mayat, buat pembunuhan, pelaporan, saya itu. Nah, terus yang kedua ini, nah ini kalau seandainya ada mayat, kayak kemarin tsunami Lampung Selatan itu ada si SD kali contoh gitu ya. 2018. 17 gimana kamu? 2000 15 tsunami 2000 Pak. 2018. 2018. Nah itu mayat itu nggak tahu lagi mereka berwujudnya. Tapi dari sisi kan ada alatnya udah banyak di Inapis ini. Dan ada ini sebagian jadi ada namanya A dibagi dua, bentuk itu ada bentuknya, ini pokok lukisannya ini ada semuanya 9, dua, terus yang 2 ini dibagi 5. Art ini dia nggak ada simpangannya. Yang kalau dia lebih dari 1 simpangannya, jadi simpel. Yang udah kamu contohnya 1 ada kosong. Oh ada itu. Kalau kita sudah jadi ada itu dari apa? Di atasnya apa? Satu, nanti kamera print lah bagi 3 ya. Oke, Pak. Kemal sama kemal. Kalau seandainya yang luar aja kemalnya rusak, dia bisa tumbuh baru. Tapi kalau dia nakal biasanya, dia sobek tangannya nih, nggak pisau sampai dalam, dia jadi cacat. Nah itulah jadi ciri khas malah lebih enak. Itu kan banyak nih, ini ada, nih, terus kena pisau. Sidik jari itu keilmuan yang khusus lah. Kalau di polisi ini kan ada ahli khusus, itu ada Jibom, ada dokter forensik, ada lapor, terus ada Sandi, Intel, dan ada satu sampai lah password ini di Napis itu ya itu apa nih? Bang, yang di sini jangan takut sama busuk. Karena mau pada rumah ya.
DNA. Bagaimana fingerprint itu gitu kan DNA. Jadi kalau di Indonesia ini harus nonton perbandingan. Begitu perbandingan itu sidik jari yang ditemukan di TKP sama sidik jari orang yang kita curigai itu harus ada perbandingan. Nah itu ada ilmunya lagi di situ. Minimal dia punya legalitas, ada skep ahlinya ya dan ada yang harus dicukupin di situ. Seperti harus ada persamaan 12 karakteristik. Kalau sidik jari itu, kalau saya disamain dulu, kalau dia nggak sama, ya nggak bisa. Itu memang ada bagian khususnya di. Kalau selain non-ident, dia nggak bisa, karena ada legalitasnya. Sama untuk dilakukan perbandingan, baik secara komputer, tapi biasanya habis di komputer dilakukan secara manual, minimal 2 orang ahli. Udah. Pak, bagaimana fingerprint digunakan untuk menentukan penyebab dan cara kematian? Kalau cara kematian itu bukan di fingerprint. Kalau kematian itu biasanya dari ilmu kedokteran. Kalau kedokteran itu kematian itu, penyebab kematian itu harus dilakukan ekshumasi atau otopsi. Ada orang mati kegantung nih, dia mati gantung diri, gantung. Siapa tahu sebelum dia meninggal dia diracun, habis diracun baru digantung. Berarti penyebab kematiannya racun. Gantung diri itu cuma untuk memastikannya aja. Makanya di otopsi diambil lambungnya, isinya itu adanya di ekshumasi kalau menyebab kematian. Ya, jawab yang tadi. Ini apa? Fingerprint digunakan untuk menentukan penyebab dan cara kematian. Kalau penyebabnya itu ilmunya bukan di ident sih, tapi tadi digabung sama orang kedokteran atau apa itu harus dilakukan ekshumasi baru untuk menentukan penyebab kematian. Kalau sidik jari itu untuk menentukan punya siapa. Iya. Kalau sidik jari itu sidik jari yang ditemukan di tempat ini punya siapa sih? Jadi membuat kalian gelap menjadi terang untuk mencari. Terus, apakah rambut dan kuku bisa digunakan dalam tes fingerprint? kalau rambut sama kuku nggak bisa, tapi untuk DNA. Kalau fingerprint kan tinggal. Finger itu sidik jari aja kalau hairprint baru ya. Itu tadinya ke forensik. Di forensik itu ada namanya untuk patologi gigi, untuk DNA biasanya. biologis apa namanya itu biologi. Iya. Memang kami kalau otopsi apa-apa ngebantu untuk ngambil kukunya di TKP apa-apa, tapi itu dikasih lagi ke bagian DNA. Fingerprint khusus jari aja. Jari aja. Terus 5 jari sama kaki. Ini masih ada lagi kan? Apa? Apa saja pertimbangan etika penggunaan baris data forensik? Apa saja pertimbangan etika penggunaan baris data forensik? Memang kalau kita ada, kalau untuk pertimbangan untuk ini ada hal-hal yang nggak bisa dikeluarin juga. Sama aja kayak kita foto orang yang ekshumasi atau otopsi itu nggak boleh keluar, termasuk sidik jarinya yang bisa kami keluarin juga karena kami punya ada apa ya yang ditakutin kalau seandainya sosok ini keluar itu bakal kami darah datang dulu apa itu nggak boleh.
Saya belum pernah buat fotonya, makanya foto orang inaktif selalu pakai panah. Untuk panahnya begitu ada kejadian, ada foto orang misalnya gantung diri, keluarganya nggak terima, karena orang Indonesia ini kan beda dengan orang luar. Orang begitu ada kejadian bukannya takut malah buat status selfie, bro ini bro ada mayat bro. Wah, kan buat status, kita nggak mikirin dampak ke depannya. Yang meninggal ini punya keluarga gitu loh. Sedih nggak sih orangnya itu gitu loh. Karena kalau sudah dimasukin di medsos itu bukan sehari 2 hari hilangnya, tahunan 10 tahun masih bisa kebuka lagi. Wah, ada orang kecelakaan, bukan nolongin. Di ini mas, ada kecelakaan ini, wah ada status. Bingung gitu. Makanya selalu kita untuk ada identifikasinya itu selalu pakai ini. Dan foto-foto kami di Inavis ini produk biasanya dibuatnya ke DA, dan itu nggak bisa keluar ke Budi berita acara pemotretan, ada nggak sembarangan foto-fotonya dikeluarin, kasihan gitu. Misalnya ada kasus pembunuhan nih, fotonya nggak mungkin diblur kalau di sini. Nah itulah untuk sidang, tapi nggak bisa dikeluarin. Itulah privasinya. Tsunami kemarin, ya banyak. Kalau foto-foto banyak ribuan ada. Cuma kalau mau dilihat, Apa prinsip juga sidik jari fingerprint? prinsipnya satu sebagai data Peduli sekali. kalau dibentukkan gigi terus DNA sidik jari itu sudah di bank data semua. Suatu itu gini, kalau seandainya sampean nih linglung hilang, itu sudah di sidik jari, udah punya bank data nih, berangkat sampai ke Lembu Kuning aja, atau rumahnya di mana, begitu saya ambil, cetak sampai alatnya, oh si Anu loh namanya, rumahnya di sini, saya bisa ke balik untuk keluarganya. Saya itu juga, seandainya dia sudah busuk nih, kita ambil sidik jarinya, kita bisa ngembaliin orang. Tes DNA fingerprint dapat membuktikan apa saja? Kalau kami mencari identitas seorang, baik dia pelaku maupun korban. Kalau untuk itu bukan sidik jari ini cuma untuk nyari sidik jari ini punya siapa. Kalau DNA itu banyak larinya ke lapor, adanya di Palembang. Kalau begitu turunannya itu sidik jari itu terbentuk di janin, masih ke dalam janin usia 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau nggak percaya, Jadi kalau udah dewasa itu udah berubah ya? nggak akan berubah. Enggak. Sidik jari sampai bendera kuning depan rumah. Dari mulai lahir Dari kamu lahir sampai bendera kuning depan rumah, kecuali kalau kulit epidermalnya, nah kayak gua nih, pisau itu nggak pisau nih. Berarti kalau epidermalnya doang, kulit luar ini dia kebuka, dia punya kulit baru. Tapi kalau sampai dalam, dia rusak. Begitu rusak, jadi ciri istimewa malah. Jadi kalau gue sidik jari begitu ngambil, ada yang buka ini setiap kali dan di 15 sana. Nah kalau sudah punya itu, dan nggak boleh sendiri juga, harus berdua. Walaupun kita tahu sini orangnya harus dibanding. Saya tahu, cuma kalau saya tidak punya sikapnya saya nggak boleh. Saja terus pertanyaannya ini, bagaimana sidik jari itu bisa menentukan itu pelaku di TKP? Ini perbandingan. Berubah. Mau dirubah nggak? Pertanyaannya bisa dirubah nggak? Itu pertanyaannya ada dulu apa dari kalian? dari kami, maaf. Jadi Masalah jawaban. pertanyaan seorang gimana kok orang polisi ini bisa nentuin ini malingnya di TKP?
Sebenarnya dari Dari itu perbandingan. perbandingan. Jadi kalau dia mencari ini kita di alat itu. Nah, dari mana pembanding ini? Ini dapat dari database kita atau dari yang dicurigai gitu. Jadi bandingin kalau sama minimal 12 bersamaan dan 12 berarti memang itulah pelakunya gitu. Akurat ya. Karena standar syarat menentukan itu identik minimal 12. Kalau dia nggak sampai 12 bersamaan 12 titik persamaan, jadi itu kecuali ya ya. nanti Ada titik persamaan. kerjanya kayak kita. Nah ini yang tadi. Nah ini metode WA. Jadi ada tiga. Ada metode kimia kering, kimia basah, atau penguapan. Satu lagi cahaya sekarang. Jadi 4. Jadi orang megang kresek itu kalau kita lihat kasat mata kan nggak kelihatan. Kresek itu ada masukin alat itu nanti dia timbul. Baru kita foto atau kita ambil itu masukin komputer. Nah, ini kan kertas. Hasilnya tadi dia pakai penguapan. Itu Makasih lah ya Pak, ada ini waktunya. Saya mau dibantu diubahin nggak? Biar nggak salah. Nah, coba saya nanya, sidik jari di usia janin umur berapa? 4-6 bulan. Terus faktor terbentuknya sidik jari apa aja? Adrenalin bisa deh. Faktor bentuknya sidik jari tadi. Dua ini belum bisa. Ketumbuhan tadi ya Pak. Ketumbuhan stresnya ibunya sama apa tadi? Apa sih? Gizi. Gizi ya. Oh, gizi. Nah, sudah tahu kan apa aja yang ada di DNA forensik teman-teman? Jadi seperti itu. Yang intinya DNA forensik ini memiliki 3 faktor. Yang pertama, faktor gizi. Yang kedua, faktor stresnya ibu atau pikiran ibu. Dan ketiga itu air ketuban. Dan prinsipnya DNA forensik ini hanya dilakukan untuk sidik jari saja ya teman-teman. Tidak untuk rambut, kuku, atau sampel darah itu tidak bisa. Apapun hal, hanya sidik jari saja, karena itu adalah DNA fingerprint khusus untuk sidik jari. Ya mungkin begitu saja, selebihnya ada di video itu, bisa kalian tonton sendiri, atau bisa kalian ulang lagi. Dan sebelumnya terima kasih karena kalian telah menonton video saya channel pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, ataupun ada yang mengganggu-ganggu dalam video atau suara-suara yang kurang baik. Saya mohon maaf atas video saya dan pada wawancara ini channel saya kali ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pak Alek karena telah membolehkan kami berwawancara di Polda Lampung, dan saya berterima kasih juga kepada Polda Lampung karena sudah meluangkan waktunya untuk kami untuk berwawancara. Sekian, begitu saja dari channel saya kali ini. Jangan lupa ikuti lagi channel saya terus, jangan sampai ketinggalan ya. Dadah.